Oke, halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi di live bareng Stockpick. Di sini gue seperti biasa ditemani sama gue Stefan Renaldi, dan seperti biasa juga kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, seorang pekerja kantoran namun jago berinvestasi. Beliau ini bernama Gupita Chandra, salah satu mentor juga di Stockpick, yaitu investor jagoan yang ada di Stockpick. Tanpa berlama-lama, kita bakal belajar langsung, belajar banyak gimana caranya uh, dia ini bisa jago berinvestasi walaupun sibuk kerja. Nah, sebentar akan saya undang untuk Bro Gupita Chandranya. Uh, Bentar ya teman-teman. Oke. Nah, oke. Mantap. Halo Bro. Halo, halo Bro Aldi. Ya, yo, apa kabar lo? Baik, baik, baik. Gimana? Gimana Bro Aldi? Gua juga Sehat? baik-baik saja. Sehat, sehat, Oke, sehat. Ini mantap. gua enaknya manggilnya Gupchan berarti ya? Iya, manggilnya Gupcan aja, biar lebih enak. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi Bro Gupchan ini adalah salah satu investor jagoan di Stockpick, di mana profilnya itu berarti lu sebagai pekerja kantoran ya, Bro ya? Iya, profilnya sebagai pekerja kantoran. Betul. Nah, jadi memang tema besar kita kali ini, Bro, adalah pekerja kantoran juga bisa jago berinvestasi. Dan kita bakal intip strategi investasi lu gimana sih bisa menghasilkan return yang lumayan, yang cukup fantastis ya. Kalau kita lihat portofolio di Stockpick dari bulan Juni atau Agustus gitu ya, itu udah 14 persenan sekarang. Iya, Nah, dari eh, Juli. Juli ya. Mm-mm. Oke. Nah, sebelum kita bahas mengenai portofolio, strategi, gue juga penasaran nih. Mungkin teman-teman juga banyak yang pengen kenalan dulu sama lu nih. Ini sebenarnya lu ini kesibukannya sehari-hari itu sebagai apa, bro? Oh ya, kenalan dulu kali ya Bro Aldi. Ya, Oke. boleh, boleh. Halo semuanya, salam kenal. Kenalin nama aku Gupcan. Jadi aku tinggalnya di Jogja. Kesibukan Hmm. sehari-hari itu kerja kantoran bro, biasa. Sebagai Hmm. officer, berangkat dari Hmm. rumah itu jam 7, sampai pulang lagi itu Oke. sekitar jam setengah 5 lah. Itu. Terus Hmm. juga sebagai orang yang invest di pasar modal, ya kesibukannya nggak jauh-jauh dari belajar, terus baca annual report, terus laporan keuangan, dan Hmm. sebagainya. Itu sih bro. Oke, berarti untuk sekarang memang aktif sebagai pekerja kantoran dan investor. Mm-mm. Hmm. Nah, tapi gue Sama penasaran satu, gimana caranya lu bagi waktu. Kalau gue lihat-lihat lu kan kerja pagi juga nih jam 7 pagi, baliknya jam 5 sore. Jadi lu baca laporan keuangan, analisa saham itu berarti pada malam hari berarti ya, Bro? iya bro. Analisa sahamnya itu kalau nggak di malam hari atau di weekend. Jadi Hmm. kan weekend itu waktunya cukup longgar ya, antara Sabtu atau Ya. Minggu. Jadi Hmm. biasanya aku itu spare waktu kalau nggak Sabtu ya Minggu. Jadi sisain Oh. satu hari untuk time, nah satunya itu untuk Hmm. belajar. Gitu sih bro. Hmm. Oke. Nah, ini lu sekarang umur berapa, Bro? Tahun ini 23. Tahun ini 23. Oh, berarti beda setahun sama gue. Tahun Iya. 99 berarti, Iya. Bro. Oke. 99 kan Ah, jadi iya, iya. judulnya itu, 99. Oh iya, Gupchan 999 Mm-mm. nama portofolio lu ya. Nah, berarti beda setahun sih sama gua 2000. Nah, tapi berarti Oh, eh, kalau lu tak lahir tahun 99, umur 23, lu mulai investasinya kapan tuh, Bro? hmm. Jadi awal investasi aku itu pas kuliah, Hmm? bro. Akhir 2019. Jadi waktu itu Oke. teman-teman aku itu udah ngomongin saham. Terus waktu itu Hmm. juga kebetulan ada duit hasil jualan buku-buku kayak gitu, bro. Buku 10.000 Hmm. dijual 30.000 dan sebagainya. Terus Oke. uh, di situ itu aku masih metodenya nggak jelas. Nggak baca literasi Hmm. sama sekali. Asal Oke. trading, scalping, ikut grup sinyal, Hmm. gitu-gitulah, bro. Dan baru Hmm. mulai tertata itu di akhir 2020. Itu udah mulai Hmm. fokus belajar value investing. Itu sih, bro. Berarti mulai belajar value investingnya akhir 2020.
Mm-mm. Untuk awal-awalnya masih trading-trading scalping atau belum ada metode yang jelas gitu berarti ya bro ya? Iya, metodenya masih campur-campur, masih belum jelas. Ya, emang sih karena kan waktu itu juga kebantu marketnya yang bull ya. Jadi Iya. Hmm. siapapun waktu itu mungkin tetap aja cuan gitu. Tapi waktu itu kan juga Iya, iya. kepikiran ya, karena di Hmm. 2021 itu udah mulai mau masuk dunia kerja, bro. Jadi waktu itu udah ngerasa, Oke. oh nggak ada waktu buat mantengin harga saham. Hmm. Jadi emang Yap. benar-benar harus shifting ke value investing gitu, yang fokus ke Hmm. kinerja perusahaannya. Iya, iya. Berarti yang membuat titik balik lu dari mulai trading-trading gak jelas sampai menemukan satu konsep atau satu bisa bilang satu strategi yang lu pakai paten hingga sekarang yaitu value investing itu apa, Bro? Hmm, lebih ke cocokan cara berpikir, bro. Jadi aku merasa Hmm. value investing ini lebih make sense gitu loh, lebih Hmm. make sense menurutku. Dan juga karena keterbatasan waktu yang pagi sampai Hmm. sore nggak bisa mantau market, Yap. bisa Hmm. analisanya, bisa bacanya malam, jadi shiftingnya Hmm. ke value. Oke. Apakah sebelumnya waktu lu melakukan trading-trading itu pernah ngalamin loss yang gila-gilaan, Bro? Atau enggak kalau di campaign Stockpick ini ada campaign hashtag sakitnya gue. Apakah ada hal-hal Hmm, yang kayak gitu? nah, kalau sakitnya itu tentu pas di awal 2020 ya, bro. Jadi kan waktu Hmm. itu ngumpulin duit ya dari jualan buku. Terus Hmm. waktu itu karena niatnya itu pengen serius, jadi aku all in. Nah, terus Hmm. COVID-19 Maret sahamnya itu turun 50%, bro. Jadi kayak ya sakitnya kebayang lah. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. ngumpulin Oh, susah-susah. hilang 50%. Iya. Nah, waktu itu cara lu balikinnya gimana? Atau emang karena lu tahu abis crash itu lu cut loss atau lu diemin atau lu average down atau gimana strategi lu? Nah, untungnya waktu itu cut loss, bro. Jadi udah cut Oke. loss aja. Terus belajar dikit-dikit, tapi masih ngawur waktu Hmm. itu. Belajar Hmm. dikit sambil cari duit lagi, jualan buku. Hmm. Baru ibaratnya Hmm. nambah-nambah dan akhirnya bisa bounce back. Oke. Nah, ini menarik juga ya. Berarti lu ini ada aspek jualan di mana lu bisa dapet dana segar buat tembakin ke saham lagi ya. Iya, dulu bro. Cuman sekarang udah Dulu bangkrut, jadi eh, salah satu income ya dari kerja ini bro, kerja. dari kerja Oke. aja. Tapi dari lu kerja sekarang juga lu tetap nyisihin dong berarti untuk tiap bulannya nabung di saham. Mm-mm. Iya, Oke. pasti bro. Nah, nah ini menarik banget. Gimana ceritanya tadi dari jualan buku karena market crash tiba-tiba tertarik dengan value investing karena keterbatasan waktu dan lebih make sense aja. Karena mungkin bisa ceritain dulu kali ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu value investing itu mungkin lu bisa bisa ceritain dikit bro. Value investing itu sebenarnya apa sih bro? Jadi secara garis besarnya value investing itu simpelnya adalah Hmm. kita membeli perusahaan, membeli bisnis dengan value itu di atas price-nya. Jadi harga Hmm. yang ada di RTI-nya teman-teman, misalkan teman-teman lihat Hmm. BBRI itu 4.500, itu tuh price. Itu tidak Ya. mencerminkan value. Nah, sebagai value Hmm. investing kita tuh cari mismatch-nya di sana. Gitu loh. Hmm. Makin gede selisih antara value dan price-nya. Nah, itu yang kita cari tuh. Oke. Apakah lu pernah mungkin kan kalau dalam value investing kita mengenal yang namanya value trap. Apakah lu pernah ketemu dengan value trap itu, Bro? Hmm, value trap itu pernah awalnya mengira oh ini value trap. Ternyata Hmm. sebenarnya itu cuman salah analisa aku aja, bro. Jadi sebenarnya bisa dibilang Hmm. value trap itu cuman kesalahan analisa aja. Gitu. Kadang Oke. ngelihat fee-nya rendah, padahal sebenarnya Hmm. aset-aset di book value-nya ini banyak yang kelok gitu, bro. Banyak yang Hmm. sebenarnya kalau dijual itu harus dijual murah kayak gitu. Jadi Hmm. emang harus dianalisa benar-benar, bro. Gitu. Oke. Berarti value investing jadi intinya adalah membeli perusahaan bagus di harga wajarnya ya. Kalau mungkin bahasa simpel, bahasa sederhananya seperti itu ya, Bro.
Mm-mm. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin mungkin di saat sekarang ya, kita udah mungkin beralih ke segmen selanjutnya. Apakah sekarang ini atau enggak sebelum kita ngomongin kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi, kita ngomongin dulu apakah sekarang ini di kondisi market yang sekarang, di mana kalau kita lihat IHSG udah cukup tinggi, udah nyentuh all time high-nya tapi turun lagi, terus kondisi makronya juga kurang bagus. Pandangan lu terhadap market sekarang ini gimana, bro? Kalau aku lihat market itu biasanya aku Hmm. lihatnya Buffett indikator, bro. Jadi Oke. kalau di situ kan kita bisa lihat dari market kita ini sebenarnya masih fair value, maksudnya Hmm. nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murah. Itu jadi Ya. pokoknya market itu masih ada menawarkan peluang saham-saham yang murah. Menurutku Hmm. saat yang tepat ketika kita memulai investasi saham adalah pertama, ketika kita meyakini aset kelas saham ini lebih bagus dibanding yang lain. Kalau misalkan Hmm. saham ini ada yang jauh lebih bagus, mending go for it. Jadi kayak kalau misalkan Oke. ngerasa properti saat ini jauh lebih bagus ya properti, cuman itu memulai saat yang tepat gitu. Hmm. Terus kalau misalkan ditanya kapan saat yang tepat buat masuk dalam jumlah yang besar, jawabanku bukan tergantung IHSG lagi tinggi atau lagi rendah, Hmm. tapi adalah kondisi di mana mindset kita udah benar, bro. Jadi mindset Hmm. yang benar menurutku adalah membeli saham, membeli bisnis gitu. Jadi ketika Oke. kita membeli bisnis baik di harga yang bagus, ya kemungkinan besar kita akan mendapatkan keuntungan kalau ditarik panjang. Tuh. Hmm. Oke, berarti metode yang lu pakai juga, lu gak terlalu ngelihat ISG dan makro berarti ya, bro. Lu lebih ngelihat dari perusahaan itu sendiri. Apakah perusahaan ini diuntungkan dengan kondisi sekarang atau enggak? Ya. Kalau di Oke. kondisi makro, sebenarnya nggak terlalu Hmm. ngikutin, bro. Jadi cuman sekedar Hmm. tahu aja. Nah, eh ini cerita dikit kali ya, bro, sama apa Ya, yang boleh, terjadi boleh, boleh. sekarang ya. Hmm. Nah, salah satu yang ditakutkan market mungkin potensi stagflasi ya, bro. Belum terjadi, tapi Ya, ada benar. potensi stag. Kondisi di mana ekonomi ini mungkin nggak bertumbuh atau turun, tapi harga-harga barang ini melambung tinggi. Nah, tapi Ya. aku mau cerita ada satu kejadian yang unik. Ini tuh pernah terjadi di tahun 70-an sampai 80-an kan, bro, di Amerika. Ya. Hmm. Saat itu tuh Benar. beneran mencekam gitu loh. Dow Jones, terus S&P itu nggak kemana-mana ya, cuman Ya. sideways gitu. Tapi ada yang unik, Berkshire Hathaway itu tuh pada Hmm. periode tersebut malah justru asetnya itu naik 64 kali lipat, bro. 30% per Oke. tahun. Nah, ini kan Hmm. Hmm. atas dasar itu aku jadi nggak terlalu mentingin makro. Jadi Hmm. cuma sekedar tahu aja gitu. Oh, kondisinya seperti ini Hmm. terus harus fokus ke makro. Iya, iya. Gue juga setuju sih. Karena di pasar saham Indonesia ada 700 perusahaan kan. Ya ketika market turun atau market sideways nggak mungkin 700-nya turun semua. Pasti ada salah satu atau minimal ada pastilah ada saham yang naik di saat itu. Dan Mm-mm. ini buat teman-teman yang belum tahu juga mungkin ini adalah berarti uh, tekniknya adalah bottom up berarti ya bro. Kita ngelihat dari perusahaannya ke atas, dari isi-isi perusahaannya. Tapi kita nggak ngelihat makronya atau biasa orang menyebutnya top down. Tapi lu lebih pakai top bottom up di kondisi seperti sekarang dalam value Iya, investing. Hmm. iya, bro. Oke, oke. Nah, berarti kalau jawaban lu, kalau ada yang nanya, apakah sekarang waktu yang tepat untuk berinvestasi? Waktu yang tepat. Kalau Waktu tadi, yang bro, tepat. kalau Hmm. ya, Kalau apa? kalau mindsetnya udah benar. Kalau mindsetnya belum benar, kasihan Oh. uangnya uh, banyak dimasukin ke saham, tapi ibaratnya gambling kan, mending cari cari belajar dulu gitu. Baru Iya, nanti iya. Ya, kalau mindsetnya salah, ujungnya bukan nyari cuan, tapi malah amal ke bandar ya, bro. setuju, bro. Iya. Nah, tapi apakah dalam kita membentuk mindset yang benar atau kita berinvestasi saham, menurut lu mentor itu penting nggak sih, bro? Lu sendiri ada mentor nggak yang lu ikutin sampai sekarang? Ada, bro. Ada. Hmm. Dan Dan menurut banyak lu, sih, bro.
Dan menurut lo apakah mentor itu penting dalam kita mulai investasi saham, bro? Penting bro, karena itu kan benar-benar mengakselerasi kita ketika belajar itu. Kalau misalkan nggak ada teman yang diajak ngobrol, nggak ada mentor yang Hmm. kita tiru, itu kan biasanya perjalanannya lebih lama. Yap. Nah, gue juga setuju sih sama lu, mentor itu penting ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin fungsi mentor di sini adalah untuk ngelurusin mindset kalian nih, dimana dalam berinvestasi juga memang perlu yang tadi seperti Bro Gupchan bilang, yang penting itu adalah mindsetnya dulu teman-teman. Kalau mindsetnya udah benar, mau makro atau mau situasi ekonomi seperti apa, ya itu adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Gue setuju banget sama kata-kata itu. Dan di sini gue juga mau thank you sama Bro Gupchan nih. Bro Gupchan ini juga bisa dibilang menjadi salah satu mentor teman-teman di Stockpick. Jadi buat teman-teman yang mau dimentorin langsung sama Bro Gupchan ini, teman-teman langsung bisa download Stockpick. Di sana Bro Gupchan ngebuka portofolio secara transparan dan kalian bisa ikut invest bareng dengan satu tombol aja. Dan kali ini mungkin tadi kan Bro Gupchan udah kasih lihat ya bahwa metodenya adalah value investing, yaitu strateginya mencari saham bagus di harga yang wajar. Dan kali ini kita pengen intip portofolio Bro Gupchan. Kebetulan Bro Gupchan tadi bersedia untuk dibuka satu saham nih, yang tadi Dua, udah kita sepakatin. dua bro, Satu. Oh, jadinya dua dua, dua. nggak apa-apa. Nggak apa dong, dua aja. Yang Dua sesuai aja. awal itu. Oh, yang sesuai awal ya. Oke. Iya, Sebentar. Oh, bro, ini gue izin untuk putar kamera ya, bro. siap siap. Sebentar ya. Wait, wait, wait. Hmm, sebentar ya, bro. Iya, nggak apa bro. Oke. Kok gue ini nge-freeze ya? Iya, Suara gue kedengeran ya, bro? kedengeran, cuman Kedengeran. nge-freeze. Kameranya Mm-mm. nge-freeze. Waduh, gimana nih? Gak bisa ini. Atau enggak, oh, ya udah secara lisan aja ya. Ya udah secara lisan Iya. aja. Jadi buat teman-teman yang mau tahu isi dari portofolio Bro Gupchan ini nih buka portofolio secara transparan di Stockpick. Kalau kita lihat, teman-teman lihat di Stockpick, jadi Bro Gupchan ini returnnya udah 14% terhitung dari bulan Juli. Dan dia profilnya sebagai pekerja kantoran dan juga punya lu punya ini ya berarti komunitas namanya Investslip ya, Bro ya. Mm-mm. Nah, di situ teman-teman bisa lihat perbandingan portofolionya 14% dibanding 0 IHSG-nya 0 minus 0,3%. Berarti udah bisa dibilang Mm. perbandingannya jauh banget nih. Dan teman-teman kalau lihat juga di sana lu ada distribusiin ke sektor, berarti lu cuma megang 5 sektor ya, Bro. Non-cyclical, energy, health, finance, sama basic material. Sebenarnya itu tiga bro. Sebenarnya itu tiga. Tiga ya? Menurutku itu cuman tiga. Hmm. Jadi yang basic material Hmm. itu sebenarnya dia itu pendukungnya energi, Ya. pendukungnya sektor Hmm. energi. Terus ada Hmm. satu yang health itu, cuman kalau menurutku itu lebih ke non cyclical sih. Dia karena dia consumer goods sebenarnya. Tapi yang menarik juga Jadi gue lihat, walaupun lu ke sektornya itu cuma tiga, tapi saham yang lu pegang tuh ada banyak bro, ada 10. Kira-kira kok lu bisa milih 10 saham itu bro? Maksudnya berarti strategi lu ini lebih ke diversifikasi ya, dibandingkan konsentrasi ke beberapa saham aja. aku pegangnya itu sekitar 8 bro. Jadi yang dua 8 itu ya? cuman Hmm. Hmm. ya cuman 1%, cuman ibaratnya titip sendal lah kayak Oh. gitu. Tetap Hmm. fokus mungkin maksimal 8 kalau. Balik nih kameranya. Nah, benar. Ini Ya, bisa gue balik ya, ya. kameranya. Hmm, Aduh. Ah, udah kelihatan bro? kelihatan kelihatan.
Kelihatan ya. Nah, ini jadi portofolionya Bro Gupchan teman-teman. Investasi ala pekerja kantoran 1999 tanggal lahirnya Bro Gupchan. Nih, kalian bisa lihat returnnya udah 14% dibanding IHSG 0,3%. Nah, kalau dilihat di sini distribusi sektor, ya di sini mungkin ada 5, cuman tadi Bro Gupchan menganggapnya mungkin 3 ya berarti ya Bro. Karena mungkin ada yang apa yang double-double, jadi kehitungnya sebenarnya 3 teman-teman. Cuman yang menarik lagi yang tadi gue bilang, Bro Gupchan ini megang ada 8 saham. Nih gue tunjukin 2 aja ya, berarti ya Bro. Mm-mm. Nah, ini pokoknya kalau teman-teman lihat sebenarnya ini ada 8 saham teman-teman. Cuman yang Bro Gupchan ingin buka ada cuman 2, yaitu TSPC dan Wismilak Inti Makmur. Nah, tapi sebelum kita bahas, tadi kita udah sempat bahas tentang kenapa dari 3 sektor ini lu tuh megang 8 saham, Bro. Oh ya, kenapa pegang 8 saham? Karena Nah, simpelnya ya karena aku tidak 100% yakin gitu bro. Karena hmm, aku merasa jauh dari company-nya, aku merasa menjadi investor retail pada leb- umumnya yang cuma hmm, bisa lihat dari laporan keuangan, dari annual report, hmm, dari oke. harga-harga produknya ya pokoknya analisanya ini belum terlalu mendalam bro. Nah karena Hmm. nggak punya akses ke lebih lagi ya aku merasa harus diversifikasi bro untuk membatasi resikonya. Oke. Jadi lu ini membagi ke 8 saham untuk membagi resiko juga, Bro ya. Artinya ya. Oke, ini ada yang nanya nih, total investasi dari 8 porto berapa Bro Gupchan? Nih, gue pin komennya. Nih, kalian bisa lihat di App Stockpick di sini secara transparan dari return 14% ini nilai portofolio Bro Gupchan udah 183 juta teman-teman. Jadi emang ini portofolio. Ini berarti portofolio lu top up tiap bulan, Bro. Iya, yang portofolio IPOT ini aku dedikasiin sebagai apa ya, transparansi terus perjalanan investasi yang uh, biar Oke. teman-teman lihat lah. Oke. Nah, jadi emang ini perjalanan investasi Bro Gupchan, kalian bisa lihat di Stockpick secara transparan, kalian bisa minta request riset, kalian bisa chat Bro Gupchan sebagai mentor dan investor jagoan di sini, dan kalian juga bisa ikut invest Porto pakai satu tombol aja. Nah, sekarang kita coba mau bahas nih, saham pilihan Bro Gupchan. Ini yang pertama ini ada TSPC nih. Gue nggak tahu nih, TSPC ini perusahaan apa, Bro? Iya, jadi Tempo Scan Pacific ya nama perusahaannya. Hmm. Dia itu Ah, ada bisnis intinya, Bro Aldi. Jadi pertama itu produk hmm. konsumen kosmetik, divisi farmasi dan divisi Kosmetik. distribusi. Iya, Kosmetik, konsumen farmasi, dan dan iya, konsumen hmm, dan kosmetik itu produknya itu kayak My Baby, Marina, oke. sos Hmm, pembersih lantai, Total Care, nah kayak gitu bro produknya. Terus yang farmasi oke. itu dia obat bebas kayak Bodrek, Oskadon, Hemaviton, Herbalac, Vidoran Smart. Hmm, Jadi kurang lebih itu produk-produknya si TSPC itu itu. Nah, terus oke. profil ini dari 2015 sampai 2021 itu pertumbuhan revenue-nya mungkin biasa aja. Cuman mirip Nah, kayak GDP kita 5,4% masih yap. bertumbuh. Hmm, Tetapi sebenarnya di balik itu segmen dari farmasi dan konsumen kosmetik ini tuh punya growth yang cukup oke di atas 8%. Tetapi dia itu ketutup hmm, sama distribusi yang kontributnya itu gede. Jadi sebenarnya hmm, dia itu bisa dipilih ketika porsi dari konsumen terus farmasi itu nanti gede, dia akan baru kelihatan growth-nya. Dan mereka hmm, ini juga punya gross profit margin yang tebel, bro. Farmasi di hmm. 46%, kosmetik di 55%. Nah, Net profit eh, margin nih. gross, Oh, gross profit margin. Oke. iya. Gross profit marginnya itu cukup tinggi. Terus Yap. Hmm, yang menarik, bro, yang menarik, hmm, ini dia kan farmasinya itu sempat 60% gross profit marginnya yap. turun jadi Hmm, 40%. Itu terjadi karena ada
sales mix product. Jadi dia lebih lagi fokusin di produknya Vidoran Smart yang punya margin relatif lebih. Tapi menurutku Oke. penurunan GPM ini masih oke karena perusahaan kalau dia pengen memperoleh pangsa pasar itu biasanya Hmm. dia kasih harga lebih murah gitu loh. Hmm. Nah, Oke. tapi dia nggak cukup sampai di situ. Dia coba perbaiki marginnya itu dengan bikin pabrik ke-10. Nanti kalau ada Hmm. pabrik kapasitas gede, otomatis nanti marginnya akan jauh lebih bagus, bro. Nah, yang menarik Hmm. dari Oke. TSPC mulai dari 2020, Hmm. 2020, 2021, kan banyak kenaikan bahan baku, bro. Nah, Hmm. GPM-nya itu turun di 2, jadi 2, turun 2-3%. Nah, tapi dia itu Oke. berhasil cost-nya dengan mengurangi biaya iklan signifikan, bro. Kan biasanya Hmm. kalau ngurangi ada potensi penurunan sales, tapi dia nggak Ya. turun salesnya. Jatuhnya Hmm. malah operating profit marginnya ini bisa naik dari yang sebelumnya 7% jadi 10%. Nah, ini yang Hmm. Oke. menarik SPC, jadi earning growth-nya itu mulai kelihatan dari 2020, mulai kelihatan gede. Hmm. Dan TSPC ini juga Oke. cash flow mesin sampai posisi kasnya itu, bro, sekarang Hmm. 45% dari market cap. Oke, Gitu. menarik. Saking Hmm. ya, saking dia itu bisa generate free cash flow ya. Hmm. Dia capex terlalu besar, dia itu bisa cashnya Hmm. jumbo. 45% dari Hmm. market cap. Dan tentu kas Oke. yang nganggur ini tuh bisa meningkatkan value perusahaan gitu. Bisa shares Hmm. buyback, ekspansi, bisa bagi dividen, kan Hmm. gede juga dividen, 5%-an. Ya. Itu pun Hmm. PE-nya baru 40. Dan terakhir, Hmm. TSPC itu salah satu menurutku ya, ini consumer dengan valuasi yang sayang untuk dilewatkan. Dia itu enterprise Oke. value per laba bersihnya itu 5 kali, bro. Hmm. Nah, Oke. itu kan mirip sama per ya, cuman bedanya Ya. Hmm. uh, dikurangi kasnya. Dan Hmm. PSP-nya, pemegang pengendalinya itu Hmm. buyback terus, bro. Ya. Hampir tiap minggu, Oh. tiap bulan. 2015 Hmm. itu 78%. Sekarang di Hmm. 83%. Itu kalau dia mau Oke. go private bisa dengan Hmm. cash-nya, balance sheet-nya yang kayak sekarang gitu. Iya, iya. Cuman kan Hmm. ya Kak, Benar. ya kayaknya nggak akan go private. Yap. Hmm. Nah, menarik nih. Kalau lu bilang tadi valuasinya enterprise value per labanya berarti 5 kali, berarti lu Sekitar sendiri melihat TSPC ini valuasinya bisa ke berapa, bro? valuasinya kalau misalkan main price to earning ya. Price to earning kan Ya. sekarang mungkin 8. Kalau Hmm. misalkan ekonominya membaik, daya beli membaik, aku cukup yakin target price to earning 13 sampai 15 kali ini Hmm. mudah tercapai karena consumer good itu kalau pas kondisi ekonominya lagi bagus, dia itu nggak Hmm. jarang di atas 80 kali gitu. Oke, berarti bisa beggar ya, bro? Iya, ya beggar tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu. Ya kita nggak tahu ya. Hmm. Ya, karena Siapa tahu. tujuannya adalah invest ya, bro, bukan trading. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang mau entry, apakah lu ini saat entry sebuah saham ngeliatin teknikal juga, bro? Atau enggak, better katanya lu bilang, oh valuasinya sekian, tapi best entry-nya di berapa gitu. Lu ngeliatin gituan atau enggak sih, bro? Untuk sekarang nggak lihat technical, bro. Malah biasanya Oke. kalau jebol support itu Mm-mm. aku interested sebenarnya. Karena orang-orang pada takut nih jebol support. Mm-mm. Nah, biasanya aku malah gunain sebaliknya gitu loh. Iya, iya. Kayak Gitu. Warren Buffett bilang ya, be greedy when others are fearful. Ya. Iya, iya. Berarti kalau untuk TSPC buat teman-teman yang mau entry, ini di harga sekarang masih oke kah atau gimana, bro, menurut lu? Hmm, ya kalau dia kan market cap-nya berapa itu? Market cap dikurangi utang berbunga, ditambah kasnya, Mm-mm. terus dibagi net. Itu aja kan 5 kali. Gitu. Jadi menurutku ini Ya. cukup murah. Produk yang top brand, banyak yang top Mm-mm. brand, terus dia sebenarnya juga menyimpan growth yang tersembunyi bisa dibilang kan. Mm-mm. Terus dia juga Ya. flow mesin gitu. Dia Mm. bisa dapetin terus gitu setiap tahunnya. Kan
Ada juga perusahaan yang untung, earningnya positif, Mm-mm. tapi sebenarnya nggak ada Yap, masuk. Itu sangat bisa benar. terjadi, bro. Gitu. Mm, Nah, si TSPC ini benar-benar cash flow machine, gitu menurutku. mm. Oke. Nah, ini lanjut kita ke saham yang kedua nih. Dan saham yang kedua ini returnnya udah lumayan tinggi nih. Udah half bagger lebih ya, bro. Iya, biar variatif, bro. Ada yang Nah, returnnya udah gede. ini Wismilak Inti Makmur udah 64%, bro. Ini Mm-mm. gimana, bro? Bisa, ini kan saham rokok ya. Tapi mungkin lebih Oke. porsinya lebih kecil dibanding, maksudnya secara market cap lebih kecil dibanding Gudang Garam dan HMSP. Tapi justru Wismilak Inti Makmur ini performa sahamnya kebalikan kedua saham itu. Walaupun saham kecil, perusahaan kecil, tapi performanya bisa seperti ini. Ini decision making lu untuk bisa buy WIM ini nih gimana, bro? Oke. Jadi kan Wismilak ini perusahaan rokok ya. Dia berada Ya, di industri yang suram. Jadi tiap tahun itu cukai rokok tuh naik terus. 2011, ya, 2012 benar. enggak, itu cuman ketika pemilihan presiden 2014, Ya. 2019 itu cukai enggak naik. Nah, otomatis perusahaan rokok kalau dia pengen mempertahankan profitabilitasnya, dia itu harus Hmm. naikin proporsi antara harga produknya Hmm. dengan kenaikan cukai. Jadi ibaratnya kalau cukai Ya, naik 10% nih, ya kurang lebih harga produknya naiknya segitu harus gitu naik. loh. Ya, Biar profitabilitasnya terjaga. Nah, ya. permasalahannya terjadi ketika 2020. Cukai naiknya Hmm. sekitar 23%, 13%, Hmm. dan waktu itu daya belinya juga lagi amburadul. Nah, itu Hmm. kan otomatis kita mau nggak mau nggak bisa uh, apa ya, nggak bisa nge-matchin itu gitu loh. Jadi Hmm. kenaikan harga produknya ini cuman dikit dibanding kenaikan cukai. Hmm. Nah, itulah yang menyebabkan sejak tahun 2020 sampai sekarang itu Gudang Garam, HMSP ini mereka laba bersihnya turun semua Ya. gitu. Dan untungnya ini keuntungan kenapa milih WIM itu tuh bertepatan juga Wismilak ini rilis produk Diplomat Evo yang jadi andalannya sekarang. Hmm. Nah, Ya. terus Wismilak ini juga produksi SKM. Jadi di rokok itu kan ada kretek tangan dan kretek mesin. Itu dia itu Ya. masih di bawah 3 miliar batang. Kalau si Gudang Hmm. Garam kan mungkin correct me ya kalau salah. Gudang Garam sama Ya. HMSP kan di atas 80 miliar ya. Nah, Ya. WIM ini kan cuma di 3 miliar. Nah, cukainya itu Hmm. kalau di bawah 3 miliar itu cukainya cuma 600. Kalau yang di atas Hmm. 3 miliar cukainya itu 980. Nah, udah kebayang Hmm. dong harga jualnya kayak gimana? Wismilak bisa Ya. jual murah, 18 ribuan, terus yang lain 26, 28. Nah, Hmm. Diplomat Evo ini hadir di saat yang tepat gitu loh. Dia itu dulu Hmm. 2019 sebelum rilis itu dia cuma jual 300 juta batang SKM Milk kalau nggak salah. Nah, terus Hmm. 2022 saking lakunya itu jadi 2,1 miliar batang. Naik 7 kali Buset. lipat Hmm. dalam Yap. 3 tahun. Nah, Hmm. jadi di sini tuh aku bisa simpulkan. Jadi tesisku itu bukan berarti aku invest rokok, aku berharap banyak orang Indonesia yang merokok. Enggak. Aku juga enggak berharap orang yang dulunya merokok satu bungkus seminggu jadi 2 bungkus. Enggak. Di sini tesisku Hmm. adalah perpindahan Konsumen. preferensi rokok yang lebih Hmm. mahal ke yang, dan itu Lebih kan murah. kelihatan kan Gudang Hmm. Garam si Benar. HMS itu kehilangan volume eh, penjualannya gitu, volume bat Ya. itu. Hmm. Terus ditambah lagi aku average up ketika Agustus itu dia keluarin report bulanan bagus banget, dan aku Hmm. cukup optimis bisa finish di net income 220 sampai 250 miliar si Wismilak ini. Hmm. Kurang lebih kenapa milih Oke. Wismilak itu sih. Hmm. Nah, tapi kalau kita ngeliat harganya sekarang udah 820, udah kalau dari posisi beli lu udah 64% di sini. Apakah lu akan average up lagi atau ya udah maksudnya lu let the profit run sampai target yang akan lu tentukan gitu? Nah, ini aku kasih contoh TSPC dan Wismilak ini biar beda bro. Kalau yang satu tadi Hmm. masih di bawah, kalau ini ibaratnya Yap. udah siap-siap jual. Jadi biar Hmm. teman-teman tuh tahu bedanya kayak gitu ya. Dan ini juga Yap. Wismilak tuh bukan tipe yang bisa di hold lama. Di 6 sahamku Hmm. yang lain itu beberapa itu eh,
pengen aku pegang lama gitu. Selama dia masih Hmm. bagus, selama Yap. masih menarik, aku masih hold. Aku Hmm. pengen pegang lama. Oke. Kalau Bismillah ini bukan tipe yang seperti itu. Karena apa? Karena Hmm. dia ini tuh diuntungkan regulasi, bro. Kalau nanti Hmm. dia di atas batang, tarif cukainya naik. Dan kalau misalkan dia naikin produknya itu harganya mepet-mepet sama HMSP Gudang Garam, ya dia pasti orang-orang bakal lebih milih mereka dong. Itu. Jadi Ya, benar. ini bukan tipe yang bisa dipegang lama, dan waktu itu aku ngeliriknya karena uh, EV per net income-nya itu waktu di harga 400 itu cuma 2 kali sekian, bro. Itu 2 tahun balik Hmm. modal. Ya, Consumer good benar. lagi. Murah banget. Hmm. Iya, iya. Nah, oke, berarti Wismilak ini buat teman-teman yang mau entry berarti udah nggak lagi dong ya, bro. Udah Iya. justru momen-momen jual. Kalau aku pribadi sih mungkin upsetnya tinggal 30-an%. Dan aku tiga masih puluh melihat kan, yaitu SKM Milk-nya room for growth-nya mungkin tinggal berapa ratus batang ya. Nah, Hmm. tetapi dia itu mulai mensiasati dengan ngerilis kretek tangan. Namanya Bismillah Oke. Arja. Cuman di sini aku belum riset produknya kayak gimana. Hmm. Cuman aku nggak akan impact banyak gitu loh. Dan Hmm. kayaknya aku juga cepat atau lambat bakal ngejual sih. Gitu. Hmm. Oke. Mungkin berarti kalau sekitar 30%-an ya kok angka psikologis di 1.000 kali ya, bro ya. Iya ya, semoga. Sambil Ya, semoga pokoknya bisa ke 1.000. harusnya Q3 sih euforia ya, hasilnya bagus. Yap, amin. Oke, nah nih bentar, gue balikin kamera dulu. Nah, balik lagi kameranya. Oke, nah berarti kalau lu untuk memutuskan tadi kan untuk menjual gitu, untuk membeli saham. Tapi apakah ketika lu ingin menjual saham, apakah lu ngelihat teknikal atau pure juga ngelihat fundamental ya? Lu harus nunggu laporan keuangannya rilis dulu, ada bukti datanya dulu atau enggak, bro? Atau teknikal sebatas ada angka psikologis misal 1.000 lu take profit. Lebih ke angka valuasi atau kinerja bisnisnya, bro. Jadi dijual itu Oke. pertama, kalau Hmm. kalau menurutku itu harganya udah nggak menarik, udah mulai mahal, itu aku jual. Nggak Hmm. peduli bisnisnya lagi bagus kayak gimana, kalau misalkan menurutku harganya mahal, aku jual. Atau Hmm. aku jual karena ternyata aku expect-nya seperti ini, ternyata kok hasilnya seperti ini. Nah, itu aku jual. Jadi nggak lihat technical sih, bro. Berarti untuk sekarang bahkan mungkin ngelihat market udah jarang berarti ya, bro. Untuk sehari-hari. Iya, kadang pun sampai kelupaan mau beli, bro. Jadi kalau nggak kalau misal lupa pasang order gitu, ya kadang Hmm. kelupaan beli gitu. Oke, ini ada yang nanya nih. JJ Delaga, Q4 Wim kira-kira berapa? Aduh, Eh, nanti. ada mungkin ada target yang keinginan lah. Keinginan lu yang mungkin ya terserah mau tercapai atau enggak ya angan-angan dulu aja, bro. Kira-kira Q4 Hmm, berapa nih? ya full year 250 miliar, bro, keinginannya, bro. Hmm. 250 Oke. miliar. Nah, berarti kita udah Berapa? ngomong tadi tentang saham dua ya. Contohnya ada saham yang masih ada di range buy yaitu tadi PSPC itu saham kosmetik dan apa bro tadi kosmetik dan dia Dan produk konsumen. farmasi. Iya, lebih untuk Mm-mm. farmasi konsumen dan tadi ada saham Wismilak di mana keduanya bagus sih. Lu keren juga cara analisanya benar-benar mendalam sebuah bisnis dan teman-teman juga bagi yang ingin berinvestasi ya seperti ini maksudnya seperti Bro Gupton ini dia bisa menganalisa tentang produknya seperti apa, prospek bisnis seperti apa, net profit, terus profit kotornya dan lain sebagainya teman-teman. Dan kalau kita lihat tadi saham yang masih di range buy ada TSPC dan saham lainnya yaitu Wismilak itu udah sebenarnya harganya udah tinggi ya teman-teman. Itu mungkin sebagai contoh aja di mana Bro Gupchan tadi bilang Wismilak ini juga merupakan saham yang nggak bisa di hold lama-lama karena juga banyak terpengaruh regulasi. Oke, Bro, mungkin di akhir sesi kita bisa ini kali ya
lu bisa kasih kira-kira ujangan buat penonton nih, atau kultum lah kira-kira buat teman-teman yang baru mau mulai investasi, mereka tuh harus ngapain sih bro gitu. Oh ya, mungkin aku garis bawahi dulu ya bro. Jadi kalau di Yap. Investleap itu kita lebih nganggapnya aku bukan mentor, aku tuh cuman ibaratnya teman belajar gitu. Cuman Oke. ibaratnya teman belajar yang jauh lebih cerewet gitu. Jauh lebih cerewet, jauh lebih banyak ngomong gitu. Jadi kalau di komunitas kita itu kita dorong teman-teman semua buat jadi independent investor. Jadi teman-teman Hmm. kita dorong, kamu pilih saham apa, kamu sukanya apa, kamu jelasin kenapa gitu loh ke banyak orang. Karena biasanya dengan cara itu tuh bisa membuat orang-orang itu jadi pengen belajar gitu. Itu yang dilakukan Peter Hmm. Lynch itu ngajarin waktu anak-anak SD Hmm. dan SMP itu saham. Itu ya caranya dengan dia harus jelasin ini bisnisnya gimana gitu-gitu kan. Hmm. Nah, jadi kita dorongnya seperti itu dan aku nggak merasa aku ini mentor, aku macam-macam Oke. gitu. Jadi kalau wejangan ini ya, kalau disuruh memberikan pertama Hmm. itu aku sungguh percaya kalau saham Hmm. ini harta karun di dunia nyata, bro. Jadi Oke. banyak yang making money di sini, mungkin aku belum gitu ya. Terus bisa banyak yang kaya dari sini. Jadi kalau aku boleh kasih wejangan, jangan lelah untuk belajar ya, dan cari Hmm. teman belajar biar nggak bosan. Terus Hmm. kedua, terakhir, menurutku di kondisi seperti ini banyak fear, terus makronya yang mungkin kurang mendukung. Ini biasanya malah banyak saham-saham yang dijual murah. Gitu. Nanti kalau Hmm. misalkan Yap. ekonomi strong, sentimen di market bagus, itu biasanya ciri-cirinya adalah kita udah jarang lihat saham yang murah. Gitu. Nah, itu Hmm. kita jual di sana, refreshing kayak gitu. Nah, gitu. Itu aja Hmm. sih, Bro. Oke, thank you. Mungkin gue juga bantu summarize lagi ya dari awal kita ngobrol-ngobrol. Jadi intinya pekerja kantoran itu juga bisa jago investasi teman-teman. Kita bisa dapat passive income dari berinvestasi saham. Buat teman-teman yang mungkin profilnya sama seperti Bro Gupchan ya sebenarnya udah nggak ada halangan lagi, udah nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk mulai berinvestasi ya. Kalau teman-teman mau belajar langsung, bisa cari teman belajarnya Bro Gupchan, bisa langsung lihat portofolio secara transparan di Stockpick. Dan Bro Gupchan ini juga merupakan penganut aliran value investing, yaitu berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang bagus namun murah teman-teman. Jadi nggak perlu ngeliatin chart tiap hari, nggak perlu ngeliatin teknikal, namun cukup membaca laporan keuangan, mengerti bisnisnya, dan di jam dan Bro Gupchan ini dari pagi sampai sore ini kerja teman-teman. Jadi dia memanfaatkan waktunya justru saat marketnya tutup, yaitu pada malam hari, dan itu masih possible dilakukan, dan buktinya meraih cuan yang cukup besar di pasar saham untuk sekarang ini. Dan untuk mengenai fear di market sekarang ini, seperti tadi kata Bro Gupchan, gue juga setuju. Di saat-saat fear seperti ini sebenarnya nggak perlu banyak kekhawatiran juga di kita, karena yang pertama pasti akan selalu ada perusahaan-perusahaan bagus. Yang kedua justru ketika fear ini ada, akan banyak muncul perusahaan-perusahaan bagus yang harganya murah. Karena ketika ekonomi nanti strong, teman-teman juga bakal sulit mencari perusahaan-perusahaan yang memiliki valuasi yang murah tapi bagus, karena harganya biasanya udah cukup premium ketika ekonominya bagus. Dan tadi kita udah ngeliat Bro Gupchan spill dua saham, yaitu TSPC dan WIM, Wismilak Inti Makmur, di mana kita bisa ngeliat decision making ya Bro Gupchan, bener-bener ngeliatin dari net profit, laporan keuangan, segi produk bisnis, dan regulasi-regulasi dalam bisnis tersebut. Jadi memang untuk investasi ini teman-teman nggak mudah, dan teman-teman kalau membutuhkan teman investasi bisa langsung intip portofolio grup Bro Gupchan di Stockpick, bisa langsung belajar langsung sama Bro Gupchan. Follow juga Investleap, follow Gupchan, dan kalian bisa langsung belajar aja. Oke, thank you bro buat malam ini, Oke, thank buat you live-nya. kembali. Sukses selalu Oke, untuk thank Stockpick. you. Ya, Oke, thank you, thank Bro. you. Ya, teman-teman juga thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa follow Bro Gupchan, Investleap, dan download Stockpick, dan kalian bisa invest bareng di sini dengan satu tombol aja.
Oke, thank you semuanya. Bye Ya, bye. izin live, See bro. you. Ya. Yo.